Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Susanto. Saya salah satu staf mengajar di SMA Negeri 3 Purwakarta. Saya mengampu mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pembelajaran tentang materi pendapatan nasional. Adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian pendapatan nasional dengan metode produksi, pendapatan, dan pengeluaran. 2. Siswa dapat menghitung pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional secara umum adalah pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat atau pelaku ekonomi, baik rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah atau negara yang ada di suatu negara dalam satu tahun. Pengertian pendapatan nasional itu dapat ditinjau menurut 3 metode. Pertama, metode produksi. Menurut metode produksi, pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Jadi, menurut metode produksi, pendapatan nasional itu masih dalam bentuk nilai barang dan jasa, belum dalam bentuk penghasilan berupa uang. Menurut metode produksi, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan setiap nilai tambah atau keuntungan atau laba proses produksi dari unit-unit produksi masyarakat, baik masyarakat asing dan penduduk pribumi yang ada di dalam suatu negara dalam satu periode, biasanya 1 tahun. Setiap perusahaan ketika memproduksi barang dan jasa tentunya ingin memperoleh nilai tambah atau keuntungan atau laba karena bermanfaat untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Seperti contoh di gambar itu industri kuliner dan industri bahan bangunan. Kedua perusahaan ini sama-sama memproduksi barang untuk menghasilkan keuntungan, dan laporan keuntungan di dalam perusahaan itu ada di laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan setiap akhir periode apabila perusahaan itu berjalan normal dan menghasilkan keuntungan. Nah, berdasarkan apa yang saya paparkan tadi, maka menghitung pendapatan nasional dengan metode produksi adalah dapat dirumuskan sebagai berikut. Y atau PDB sama dengan nilai tambah sektor perusahaan pertama ditambah nilai tambah sektor perusahaan kedua ditambah nilai tambah sektor perusahaan ketiga ditambah titik-titik selanjutnya nilai tambah sektor perusahaan selanjutnya. Seperti gambar dalam video di sini ya, yaitu adalah pendapatan nasional, sedangkan NTB adalah nilai tambah dari tiap-tiap sektor ekonomi. Nah, ini ada contoh daripada menghitung pendapatan nasional dengan metode produksi dari satu siklus ekonomi dari sektor produksi industri hilir sampai industri hulu, di mana di sini yang terlibat adalah sektor perkebunan yang menghasilkan kapas, ya. Lalu sektor pabrik benang, sektor pabrik kain, sektor pabrik garmen, dan sektor perdagangan pakaian jadi. Masing-masing dari sektor ini menghasilkan nilai output tiap periode
Di sini ada nilai-nilai outputnya untuk kapas perkebunan kapas Rp300, pabrik benang Rp400, pabrik kain Rp600 nilai outputnya, pabrik garmen Rp800 nilai outputnya per periode, dan per sektor perdagangan nilai outputnya adalah 1.000. Nah, masing-masing sektor dari sektor hulu ketika dia menjual barangnya ke sektor hulu selanjutnya seperti kapas dijual ke pabrik benang, itu bagi pabrik benang bahan baku kapas itu adalah melakukan nilai input. Sedang selanjutnya pabrik benang menjual kepada pabrik kain, ya, itu oleh pabrik kain, maka nilai pabrik benang adalah nilai input bagi pabrik kain. Selanjutnya pabrik kain menjual ke pabrik garmen, bagi pabrik garmen itu adalah nilai input bagi pabrik garmen. Dan selanjutnya produk pakaian jadi pabrik garmen diperdagangkan di perdagangan masyarakat, itu bagi sektor perdagangan merupakan nilai input dalam perdagangan tersebut. Sehingga untuk mencari nilai tambah tiap sektor ini tinggal mengurangkan nilai output dengan input. Seperti perkebunan kapas karena nilai inputnya 0 maka 300, dan pabrik benang dikurang 400 dikurangi 300 nilai tambahnya 100, pabrik kain 600 dikurangi 100 sehingga nilai tambahnya 200, dan selanjutnya pabrik garmen nilai outputnya 800 dikurangi nilai input 600 menghasilkan nilai tambah 200, dan nilai output perdagangan sebesar 1.000 dengan nilai input 800 menghasilkan nilai tambah 200. Sehingga nilai pendapatan nasional menurut metode produksi dari data ini dalam 1 tahun adalah Rp1.000. Itu sama dengan nilai output perdagangan pakaian jadi di sektor perdagangan sebesar 1.000. Jadi menurut metode produksi mencari pendapatan nasional itu bisa dengan menjumlahkan nilai tambah, ya, seperti ini nilainya 1.000, serta bisa mencari nilai output produk akhir yang nilainya 1.000 ini. Selanjutnya pengertian pendapatan nasional menurut metode pendapatan. Menurut metode pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi rumah tangga konsumen yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam 1 tahun. Seperti yang Anda ketahui bahwa rumah tangga konsumen itu memiliki faktor produksi yang berupa tanah yang disewakan kepada perusahaan sehingga akan menghasilkan uang sewa. Selanjutnya, rumah tangga konsumen juga mempunyai sumber daya manusia berupa tenaga kerja yang diserahkan kepada perusahaan untuk dipakai dalam membuat produk barang dan jasa, sehingga rumah tangga konsumen memperoleh kompensasi dari rumah tangga produsen berupa uang upah. Selanjutnya, rumah tangga konsumen juga memiliki sumber daya modal hasil dari pada upah yang diperoleh dari rumah tangga produsen yang ditabung, yang untuk selanjutnya oleh pihak bank atau lembaga keuangan disalurkan kembali kepada para pengusaha untuk dipergunakan dalam perluasan produksi, sehingga nanti perusahaan mengembalikan kreditnya itu kepada pihak bank berupa bunga tambahan dari kredit yang diterimanya, sehingga nanti pihak konsumen akan meroleh pendapat bunga dari pihak bank. Nah,
Dari apa yang dipaparkan tersebut, ya, selain itu ya, rumah tangga konsumen juga memiliki skill kewirausahaan yang digunakan dalam mengelola perusahaan pribadi. Apabila perusahaan itu memperoleh pendapatan, maka sebagian pendapatan itu masuk kepada rumah tangga konsumen berupa laba. Sehingga menurut metode pendapatan, menghitung pendapatan nasional itu dapat dirumuskan Y atau dengan sama dengan konsep pendapatan nasional yang berupa NNI atau Net National Income sama dengan penjumlahan dari uang upah ditambah dengan uang sewa ditambah dengan uang bunga ditambah dengan uang laba, sehingga menghasilkan pendapatan nasional menurut metode pendapatan. Selanjutnya, pendapatan nasional juga bisa ditinjau dari pendekatan pengeluaran. Menurut pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional itu diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan seluruh pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri di dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Sehingga kalau dirumuskan, Y atau sesuai dengan konsep pendapatan nasional yaitu PNB atau Produk Nasional Bruto atau Gross National Product yang disingkat GNP sama dengan pengeluaran konsumsi masyarakat ditambah dengan pengeluaran investasi perusahaan ditambah pengeluaran pemerintah dalam APBN ditambah ekspor dikurangi impor. Siklus daripada hubungan antara antar pelaku ekonomi bisa dilihat dari plotchart berikut ya. Ini ada aliran faktor produksi dari rumah tangga konsumen ke produsen, serta ada aliran dari rumah tangga produsen ke konsumen berupa kompensasi uang hasil daripada pemakaian faktor produksi. Lalu ada aliran dari rumah tangga konsumen pada rumah tangga negara, yaitu adalah karena rumah tangga negara memakai faktor-faktor produksi rumah tangga konsumen. Selanjutnya, rumah tangga negara memberikan kompensasi berupa upah pada rumah tangga konsumen dan serta memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen. Dan di sini juga ada aliran rumah tangga produsen kepada rumah tangga negara, yaitu berupa pajak yang diberikan oleh rumah tangga produsen kepada rumah tangga negara serta adanya distribusi barang dari rumah tangga produsen kepada rumah tangga negara, serta rumah tangga negara itu mengeluarkan uang sebagai pembayaran pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen, serta memberikan premi kepada rumah tangga produsen sebagai dana bantuan untuk membantu biaya produksi produsen. Serta di sini ada hubungan antara rumah tangga produsen dalam negeri dengan masyarakat luar negeri berupa penjualan barang dan jasa. Sedangkan masyarakat luar negeri melakukan pembayaran kepada rumah tangga produsen. Serta ada aliran dari masyarakat luar negeri kepada rumah tangga konsumen, di antaranya adalah karena masyarakat luar negeri berperan sebagai produsen menjual barangnya kepada rumah tangga konsumen di dalam negeri. Serta ada aliran dari rumah tangga konsumen ke masyarakat luar negeri ya, dalam negeri ke luar negeri karena rumah tangga konsumen melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat luar negeri di antaranya. Sehingga para siswa-siswi semua itu dapat memahami antara hubungan pengertian pendapatan nasional metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran.
Ini digambarkan flowchart berikut ya di sini. Nanti ya setelah selesai pembelajaran ini, di akhir pembelajaran ini silakan kalian dibuat tugas mengenai hubungan pengertian pendapatan nasional, metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran ya, berdasarkan kegiatan mereka ketika melakukan kegiatan ekonomi dengan variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Contoh menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan dan pengeluaran. Di sini ada unsur-unsur perhitungan pendapatan nasional dalam miliar ya. Dalam miliar. Di sini ada upah ya. Nilai upah sebesar 2.000, sewa tanah 5.000, investasi 1.000, laba usaha Rp300, ekspor 1.300, impor 1.250, dan bunga modal 1.000. Lalu kemudian konsumsi masyarakat 2.500, belanja pemerintah 1.200. Nah, di sini kita dapat mencari atau menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan dan metode pengeluaran. Nah, langkah-langkah menghitung pendapatan nasionalnya adalah Anda identifikasi data soal, kemudian kelompokkan data sesuai dengan masing-masing rumus metode menghitung pendapatan nasional, kemudian hitunglah. Kemudian ini juga ada soal nomor 2, menghitung pendapatan nasional dengan metode produksi ya, sama dengan contoh di sini ya. Di sini soalnya diketahui siklus ekonomi dari suatu industri, siklus dari hulu ke hilir. Di sini diketahui harga benang 24 miliar, kain 48 miliar, pakaian jadi 80 miliar, harga pas 8 miliar. Jumlah pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi adalah, ini bisa dicari dengan seperti contoh berikut ini ya. Nah, ini penyelesaian dari menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan dan metode pengeluaran itu bisa dilihat dari slide berikut ya. Ini penyelesaiannya ya, sesuai dengan soal. Nah, bagaimana cara menghitung pendapatan nasionalnya? Menurut metode pendapatan atau rumus dengan rumus Y atau NNI sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah V. Sehingga Y atau NNI sama dengan 2.000 ditambah 5.000 tambah 1.000 ditambah 300. Sehingga pendapatan nasional menurut metode pendapatan adalah sebesar Rp8.300. Untuk selanjutnya, bagaimana cara menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran? Maka kita masukkan ke rumusnya data tersebut, yaitu Y atau PNB atau GNP sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah ekspor kurang impor. Sehingga Y atau PNB atau GNP sama dengan 2.500 tambah 1.000 ditambah 1.200 ditambah 1.300 dikurang 1.250, sehingga menghasilkan pendapatan nasional berupa PNB dan GNP atau GNP sama dengan 4.750. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional dari soal di atas dengan metode produksi bisa dilihat dari tabel ini ya. Ini untuk perkebunan kapas, nilai outputnya 8 karena nilai input tidak ada, menghasilkan nilai tambah 8 rupiah. Lalu untuk pabrik benang, nilai output 24, nilai inputnya 8 dari perkebunan kapas sehingga nilai tambahnya 16. Dan pabrik kain outputnya yang dihasilkan 1 tahun 48 rupiah dikurangi 24 rupiah dari input pabrik benang sehingga nilai tambahnya 24, serta output perdagangan di masyarakat pakaian jadi itu nilainya 80 rupiah dikurangi 48 dari nilai input pabrik kain menghasilkan nilai tambah 32, sehingga pendapatan nasional menurut metode produksi adalah nilainya 80 sama dengan nilai output produk jadi yang diperdagangkan di masyarakat sebesar 80.
Mungkin sampai di sini pembelajaran untuk kali ini, dan untuk PR jangan lupa ya, para siswa semua silakan kerjakan ini ya, tugas kelompok. Anggotanya terdiri dari 5 sampai 6 orang mengenai hubungan pengertian pendapatan nasional, metode produksi, pendapatan dan pengeluaran. Sampai di sini pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi siswa siswi semua. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.